Jadi kita langsung masuk sambungan minggu dulu. 7 kebiasaan yang kedua yaitu ibadah. Ini yang jadi problem paling besar di kalangan kita. Kenapa perangai kita seperti ini? Karena tidak beribadah. Kalau beribadah, otomatis perangainya akan baik. Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Di sana dijelaskan ibadah itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau beribadah pasti tidak melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Ibadah adalah tugas pokok kita. Tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jin. Nah, tidaklah kami ciptakan jin wal insan dan manusia illa liya kecuali untuk beribadah. Tujuan hiduplah diciptakan Allah untuk beribadah. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan niat ikhlas dinilai sebagai ibadah. Ini kita bahas ibadahnya yang pokok-pokok saja. Apa ibadah pokok? Salat. Coba baca soal kecil. Dalam satu minggu soal pertama siapa yang lain A. Aduh. Dalam 3 hari lain A. Laki-laki tak usah 3 hari. Sehari ke petang saya jawabannya A. Sehari ke petang. Jujur dong. Jujur. Bagi yang tak cukup 5 itu soal nomor 2 apa yang penyacok? Yang acok tinggal sebuah. Sia, 2, 3, sebelah, 4, 5. Yang acok tinggal mengasar. Sia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang tinggal maghrib. Gak ada ya. Yang tinggal Isya. Nah, berarti asar paling banyak ya. Aceh. Sholat yang paling acok 3. Subuh berulang. Yang acok asar 3. Maghrib. Isya. Isya paling banyak. Laki-laki asar paling banyak. Tinggal. Perempuan Isya paling banyak. Tinggal. Maka jawaban nomor 3 untuk laki-laki adalah B. Sibuk main. Ya, asal tinggal berarti sibuk main. Hadusi acok tinggal Isya, jawabannya C. Nampak banyak nomor B kok B kok. Banyak kapaso.
Dan kami orang tua tidak pernah lupa tu mainan. Orang tua di rumah ayah dan ibu, orang tua di sekolah bapak dan ibu guru. Tiok sabantan menyuruh solat yang lari ke lari. Kalau yang nomor 5, kalau kami orang tua di sekolah lah itu yang tidak sembahyang ada hukum. Tapi di rumah lah yolai ibadah atau sholat itu membentuk jiwa disiplin. Maka tidak sah sholat kalau tidak di waktunya, berarti disiplin. Rajin beribadah sholat subuh, disiplin jago pagi. Orang tua tidak bangga, utak cerdas, tapi perangai juga nggak ngerti, nggak peduli, nggak acuh terhadap nasihat-nasihat orang tua. Tapi yakinlah orang tua kita akan bangga, walaupun kemampuan otak kita sedang-sedang saja, tetapi apapun yang dikehendaki oleh orang tua kita siap. Apalagi di akhir hidup orang tua, saat orang tua sakratul maut, kita mampu membimbing orang tua kita membacakan talqin dan membaca doa. Nah, itu masalah sholat. Itu masalah yang kedua dong. Ilmu adalah cahaya. Tetapi cahaya itu akan sulit masuk ke dalam jiwa kita karena ada penghalang. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam kapalowa kalau ada dosa. Tidak sembahyang bersoda, manokor guru bersoda, salah niat dari rumah, niatnya tidak menuntut ilmu, tiba-tiba meremehkan. Ingat pelajarannya kok. Adab terhadap guru, tidak menghargai guru. Makanya aku ilmu yang disampaikan guru itu gak masuk ke dalam otak karena melawan kan guru. Belajarnya dibetakan, amin ya Allah. Sakitnya disembuhkan, amin ya Allah. Otaknya dicerdaskan, hatinya dibersihkan, ilmunya diberkahkan, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Belajarnya dibetakan, amin ya Allah. Penyakitnya disehatkan, amin ya Allah. Otaknya dicerdaskan, amin ya Allah. Hatinya disucikan, amin ya Allah. Ilmunya diberkahkan, amin ya Allah. Maulaya
Mari kita berlayar. Ambil lagi nafas. Bayangkan perangai kamu di rumah. Mungkin kamu tidak sholat. Mungkin kamu mendongkol pada orang tua. Mungkin kamu menghardik orang tua. Bayangkan. Mungkin kamu tidak mau disuruh oleh orang tua untuk sholat. Mungkin kamu dongkol ditegur orang tua karena selalu main HP. Bayangkan. Bayangkan pula diri kamu di sekolah. Saya pernah ditegur oleh guru. Saya pernah dimarahi oleh guru. Saya pernah mendongkol kepada guru. Bayangkan berapa menumpuknya dosa-dosa Anda yang menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati dan pikiran Anda. Bayangkan semua. Bayangkan perilaku terhadap orang tua. Semuanya sambil membayangkan itu. Kepalkan kedua tangan. Angkat ke atas. Ikuti bacaan saya. Jawab dengan suara yang keras. Saya adalah petarung hebat. Saya adalah petarung hebat. Saya adalah petarung hebat. Saya ingin jadi orang yang berguna. Saya ingin jadi orang sukses. Saya akan rajin belajar. Saya akan taat kepada Allah. Saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan rajin sholat. Saya akan rajin sholat. Saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan rajin sholat. Saya akan rajin belajar. Saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang. Saya akan berjuang. Saya akan berjuang. Membahagiakan orang tua saya. Saya akan berjuang. Membahagiakan orang tua saya. Saya akan berjuang. Membahagiakan kedua orang tua saya. Bayangkan perjuangan kedua orang tuamu. Kalau mau membahagiakan orang tua, bayangkan kedua orang tuamu di rumah. Bawa dia ke pangkulmu hari ini. Turunkan tangan ke paha. Bawa kedua orang tuamu kalau mau membahagiakan kedua orang tuamu. Hadirkan dia di hadapanmu. Hadirkan dia di hadapanmu. Mungkinkah kamu banyak dosa? Mungkinkah kamu banyak durhaka? Maka renungkanlah. Adukanlah kepada kedua orang tua kamu yang hadir di hadapanmu hari ini.
Pegang tangan kedua orang tuamu, rangkul dia, pegang dengan lembut. Rasakan kasarnya tangan orang tua karena berjuang mencari nafkah. Kasarnya tangan orang tua berjuang di tengah sawah-sawah. Rasakan tangan ibumu yang membadai kepadamu, yang melucut kakimu saat kamu sedih, saat kamu sakit. Pegang kedua tangan ibumu, lihat wajahnya, lihat wajahnya yang semakin tua, lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan kenakalanmu. Lihat wajah orang tuamu yang semakin tua karena sibuk mengurus keperluanmu. Usaplah wajah kedua orang tua. Mungkin kamu akan merasakan lembutnya pelayan orang tua. Ketahuilah, setiap saat, setiap malam, orang tua bersimpu, berdoa. Di saat beliau berdoa, satu-satunya doa yang tak pernah lupa adalah doa untuk kebahagiaanmu. Mungkin ibumu sekarang di hadapanmu sedang merintih. Anakku, maafkan kesalahan ibu, nak. Maafkan kesalahan ibu, nak. Kalau ibu senantiasa sering menyuruhmu sholat, maafkan ibu, nak. Kalau kadang-kadang ibu melarangmu main HP, maafkan ibu, nak. Kadang-kadang kami mengurangi jajanmu sekolah. Itu semua ibu lakukan ada untuk kebahagiaanmu. Ibu tak berharap apa-apa darimu, hanya sepotong doa sampai akhir hayat kami nanti. Doakan ibu, ya nak. Doakan ibu, ya nak. Ya Allah, maafkan kami karena kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami. Kami pernah mengores luka di hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami, ya Allah, belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami.
ya Allah. Mereka menangis demi kebahagiaan kami ya Allah. Ya Allah, cantikanlah keringan ayah kami bagaikan daunnya minyak kasturi. Jadikan keringat orang tua kami yang berjuang di tengah sawah sana. Berkati rezeki yang dicarinya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ya Allah, angkat derajat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami. Kami belum siap berpisah dengan mereka. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan rajin belajar. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan rajin beribadah. Maafkan kedua orang tua kami jika lalai melaksanakan ibadah karena sibuk mengurus urusan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Jangan Engkau tempelkan dosa pada ibu ayah kami karena perlakuan kami ya Allah. Jangan menjadi beban berat bagi ayah dan ibu kami melihat perangai dan perilaku kami. Ampuni kami ya Allah. Lindungilah kesulitan hidup kami ya Allah. Tunjukkan kami dalam belajar ya Allah. Mudahkan kami memahami ilmu pengetahuan ya Allah, sehingga kami bisa membahagiakan kedua ibu bapa kami. Baca dalam hati sebanyak 7 kali. Rabbighfirli Zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.